Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Anda dari program studi ekonomi syariah semester 8. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai analisis laporan keuangan BSI tahun 2025 untuk tugas UTS Manajemen Keuangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit latar belakang. Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak merger 3 bank syariah BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, atau biasa disebut BSI. Sebagai market leader, BSI memikul ekspektasi besar untuk menjadi motor bergerak ekosistem ekonomi halal nasional sekaligus mampu bersaing dengan bank-bank konvensional papan atas. Memasuki tahun buku 2025, perbankan nasional dihadapkan pada situasi ekonomi makro yang dinamis, ditandai dengan volatilitas suku bunga global, tekanan inflasi domestik, serta pengetatan likuiditas di pasar tarikan dana pihak ketiga. Di satu sisi, BSI mencatat performa impresif pada tahun 2025 dengan membukukan laba bersih sebesar 7,57 triliun dan pertumbuhan basis nasabah mencapai 23 juta jiwa. Keberhasilan ini mengukuhkan dominasi BSI dalam bisnis komersial berbasis syariah, terutama pada segmen pembiayaan konsumen, tabungan haji, dan bisnis cicil emas. Pertumbuhan laba yang kuat ini juga memungkinkan bank memberikan imbalan hasil yang optimal kepada pemegang saham melalui pembagian dividen yang naik signifikan. Namun di balik pertumbuhan laba tersebut, laporan keuangan BSI periode 2025 mengindikasikan adanya sinyal kewaspadaan, fenomena moderasi pendanaan. Di tingkat industri perbankan nasional mulai menekankan laju pertumbuhan dana pihak ketiga atau disebut DPK, memicu persaingan ketat dalam memperebutkan dana murah atau CASA. Di saat yang sama, BSI mencatatkan kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai menjadi 11,03 triliun serta kenaikan tipis pada rasio aset produktif bermasalah menjadi 1,42%. Pembengkakan cadangan ini menunjukkan adanya peningkatan resiko gagal bayar default, khususnya pada segmen perbankan koperasi. Selain itu beban operasional selain syariah atau bunga meningkat menjadi 14,96 triliun akibat tingginya investasi teknologi informasi dan pengolahan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kinerja keuangan BSI tahun 2025 mutlak diperlukan. Analisis penting untuk membedah sejauh mana efektivitas strategi manajemen BSI dan menyeimbangkan antara agresivitas pertumbuhan laba dan pungutan manajemen risiko kualitas aset di tengah ketatnya likuiditas industri. Selanjutnya bagian B, analisis data. Terdapat indikator keuangan. Laba bersih tercatat pada Desember 2024 senilai 5,70 triliun. Desember 2025 naik sebesar menjadi 7,57 triliun. Pertumbuhan atau perubahannya naik 32,8%. Status indikatornya positif atau sangat kuat.
Uh, Terus pendapatan penyalurannya dinilai 26,47 triliun pada Desember 2024. Desember 2025 itu senilai 29,93 triliun, bertumbuh 13,07%. Terus beban operasionalnya di Desember 2024 itu 13,14 triliun, meningkat 13,85% di Desember 2025 senilai 14,96 triliun atau negatif membuka. Terus cadangan kerugian aset 10,34 triliun di Desember 2025 itu meningkat menjadi 11,03 triliun. Pertumbuhannya itu di 6,67%. Waspada risiko naik itu. Selanjutnya rasio aset produktif bermasalah itu di Desember 2024 itu 1,39%, di Desember 2025 itu 1,42%. Perubahannya itu 0,03%. Lanjut, financing to deposit ratio return atau FDR itu Desember 2024 itu 84,97%. Di Desember 2025 itu 83,74%. Artinya itu minus 1,23%. Total nasabah pada tahun 2024 itu 21 juta, dan 2025 itu 23 juta, itu plus 2 juta nasabah atau positif. Selanjutnya masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama ada optimalisasi probabilitas dan distribusi nilai. BSI menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 32,8% mencapai 7,57 triliun. Pendorong utama kenaikan probabilitas ini adalah pertumbuhan pendapatan dari penyaluran dana bersih yang menyentuh di 29,93 triliun. Keberhasilan ekspektasi ini didorong oleh penetrasi produk retail unggulan seperti emas dan pembiayaan geria. Yang kedua, yang B, ada tekanan likuiditas dan fenomena moderasi DPK. Rasio FDR BSI tercatat sebesar 83,74%, yang berada dalam koordinator sehat menurut regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Angka ini turun tipis dari 84,97 di tahun 2004, mengidentifikasikan bahwa pertumbuhan penghimpunan dana sedikit lebih cepat daripada laju pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru. Lanjut, C, degradasi kualitas aset produktif dan lonjakan CKPN. Meskipun menumbuhkan laba bersih, BSI tidak input dari risiko pemburukan kualitas pembiayaan. Kenaikan rasio aset produktif bermasalah dari 1,39% menjadi 1,42%, merupakan alarm awal. Dampak langsung tren ini adalah kewajiban bank untuk meningkatkan cadangan kerugian dan penurunan nilai atau CKPN sebesar 6,67% menjadi 11,03 triliun. Yang selanjutnya, tantangan efisiensi bebas beban operasional. Beban operasional selain bunga bersih mengalami lonjakan signifikan sebesar 13,85% menjadi 14,96 triliun. Laju kenaikan beban ini terpantau melampaui laju kenaikan pendapatan operasional bersih 13,07%. Pembengkakan beban ini disumbang oleh biaya tenaga kerja seiring pelunasan jaringan ekosistem syariah.
serta investasi belanja modal untuk teknologi informasi demi menunjang keandalan digital banking. Meskipun investasi digital ini penting untuk efisiensi jangka panjang, dalam jangka pendek pengeluaran ini menekan rasio efisiensi operasional bank. Selanjutnya masuk ke bab 3, kesimpulan dasaran. Secara umum PT Bank Syariah pada tahun 2025 ini berhasil menampilkan performa keuangan yang tangguh dengan pertumbuhan laba bersih yang signifikan dan pengelolaan likuiditas yang solid. Kendati demikian, keberhasilan ini dibayangkan oleh tantangan eksternal berupa ketatnya likuiditas di BK, industri perbankan, serta tantangan internal berupa kenaikan tipis aset produktivitas bermasalah yang memicu lonjakan biaya cadangan menjadi 11,03 triliun disertai kenaikan beban operasional. Selanjutnya saran, yang pertama strategi untuk manajemen BSI itu memperketat risk assessment di segmen koperasi, optimalisasi dana murah melalui digitalisasi dan efisiensi biaya operasional. Mungkin itu pemaparan laporan keuangan BSI tahun 2025. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.